Hai Sobat BMKG, pada episode ke-15 lalu kami pernah membahas fenomena sabuk awan di atmosfer. Daerah di wilayah tropis di mana terdapat sekumpulan awan-awan konvektif yang memanjang membentuk sabuk ini dikenal dengan sebutan ITCZ. ITCZ merupakan wilayah pertemuan angin pasat yang mengalir dari belahan bumi utara dan selatan yang konvergen menuju garis ekuator dan menghasilkan zona pembentukan awan. Zona pembentukan awan ini memanjang di sekitar ekuator dan dikenal dengan sebutan sabuk hujan tropis. Tidak hanya menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sangat lebat, beberapa kajian ilmiah menyebutkan bahwa sabuk ITCZ juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terbentuknya siklon tropis. Kemudian, salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi sabuk ITCZ diantaranya adalah posisi matahari, suhu muka laut yang hangat, serta konfigurasi wilayah daratan dan lautan. Di wilayah Pasifik Selatan, bagian dari ITCZ ini membentuk sabuk awan konvektif yang memanjang secara diagonal dan dikenal dengan sebutan SPCZ atau South Pacific Convergence Zone. Sesuai namanya, sabuk ini terbentuk mulai dari perairan hangat Pasifik Barat dekat Indonesia, memanjang ke tenggara hingga Cook Island, Kepulauan Polinesia di Pasifik Tengah bagian selatan. Lalu, bagaimanakah pengaruh adanya SPCZ ini pada kondisi cuaca di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur? Dan bagaimanakah pengaruh pergeseran SPCZ ini dengan variabilitas lokasi munculnya bibit siklon tropis? Berikut informasi selengkapnya. SPCZ dapat terbentuk sepanjang tahun, meski tampak teramati lebih jelas ketika posisi matahari sedang berada di belahan bumi selatan, yaitu pada bulan Oktober hingga April. Sabuk SPCZ berbentuk memanjang secara diagonal di wilayah Samudra Pasifik Selatan, yang terbentuk akibat dari pertemuan massa udara tropis dan massa udara subtropis di atas permukaan laut yang hangat. Hal inilah yang menjadikan mekanisme pembentukannya sedikit berbeda dengan sabuk ITCZ. Dan sepanjang tahun, klimatologis posisi SPCZ ini juga cenderung tetap, tidak bergantung posisi matahari seperti ITCZ. Namun, posisi SPCZ ini dapat mengalami pergeseran karena anomali iklim di wilayah Pasifik Selatan, yaitu El Nino dan La Nina. Pada tahun-tahun El Nino, suhu muka laut di Pasifik Tengah lebih hangat, sehingga memicu meningkatnya suplai uap air di wilayah tersebut, dan proses konveksi terjadi tepat di selatan ekuator, yang mengakibatkan posisi SPCZ bergeser ke arah timur laut dari posisi klimatologisnya. Sebaliknya, pada tahun-tahun La Nina, karena suhu muka laut di Pasifik Tengah lebih dingin, proses konveksi terjadi lebih jauh ke selatan ekuator, sehingga posisi SPCZ bergeser ke arah barat daya dari posisi klimatologisnya. Apa pengaruh pergeseran lokasi SPCZ ini terhadap variabilitas lokasi pertumbuhan siklon tropis? Bibit siklon biasanya muncul dan tumbuh pada wilayah di antara lintang 5 hingga 20 derajat. Muncul dan tumbuhnya bibit siklon tropis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama adalah hangatnya suhu muka laut, minimal 26,5 derajat Celcius. Hal ini mendukung proses konveksi lebih kuat serta meningkatkan suplai uap air. Yang kedua adalah adanya perbedaan kecepatan angin atau wind shear yang tidak begitu besar pada ketinggian yang berbeda. Dan yang terakhir adalah meningkatnya nilai vortisitas siklonik atau gaya pusaran angin karena pengaruh dari adanya wind shear dan gerak rotasi bumi serta interaksi dengan sistem angin lainnya. Dari beberapa penelitian, SPCZ ini berpengaruh terhadap muncul dan tumbuhnya bibit-bibit siklon tropis di wilayah Pasifik Selatan. Perubahan posisi sabuk SPCZ berpengaruh terhadap pergeseran lokasi muncul dan berkembangnya bibit-bibit siklon tropis di wilayah Pasifik Selatan. Meski bagian barat sabuk SPCZ ini berada dekat dengan wilayah Indonesia Timur, hingga saat ini belum terdapat kajian yang meneliti secara detail terkait dampak dan pengaruh langsungnya terhadap kemungkinan muncul dan tumbuhnya bibit siklon tropis di perairan Indonesia. Sekarang Sobat bisa tahu
bahwa sabuk awan seperti ITCZ dan SPCZ ini dapat mengindikasikan adanya perubahan sirkulasi angin pada skala global dan pergeseran posisinya turut mempengaruhi variabilitas lokasi pertumbuhan siklon tropis. Lalu bagaimana dengan prospek cuaca wilayah Indonesia sepekan ke depan? Berikut informasinya. Analisis dinamika atmosfer laut dari BMKG menunjukkan bahwa La Nina masih berlangsung hingga pertengahan April 2021. Meskipun dengan intensitas lebih lemah dari sebelumnya dan dengan kecenderungan akan melemah. Hal ini masih menunjukkan hangatnya suhu muka laut yang meningkatkan potensi pembentukan awan hujan, serta kondisi atmosfer masih cukup basah dan lembab untuk mendukung proses penguapan di Indonesia. Dari pantauan TCWC Jakarta tanggal 16 April 2021 pukul 00 UTC, Taifun Surigae terpantau berada di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua, atau 1070 km sebelah utara Manokwari. Siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 120 km per jam. Sistem ini secara tidak langsung membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi yang memanjang sepanjang Laut Sulawesi, serta membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara, kemudian dari Sulawesi Utara hingga Maluku Utara. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di sekitar sistem siklon tropis dan di sepanjang daerah konfluensi dan konvergensi, serta peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knots dan tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter. Dampak lainnya adalah berupa peningkatan tinggi gelombang, yakni mencapai 4 hingga 6 meter di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Biak, dan mencapai 2,5 hingga 4 meter di Samudra Pasifik Utara Halmahera dan Utara Jayapura. Sobat BMKG, perkembangan kondisi cuaca di Indonesia sangat dinamis. Informasi yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, kami himbau sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store, serta menghubungi call center BMKG di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Saya Dea Nurina, sampai jumpa.